Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Dan satu, ada juga yang bertanya kepada saya, kalian itu enak, kata beliau. Kenapa rupanya? Kalian itu dari lahir. Ya, dari lahir kenapa? Dari lahir kalian itu sudah banyak amal, perbuatan, bla bla bla. Saya bilang, tunggu dulu. Justru di situ yang jauh lebih enak. Kenapa rupanya? Kalian bisa minum minuman khamar. Kamu bisa kemudian kamu sudah menikmati khamar, kamu sudah menikmati segala macam minuman keras, kamu sudah menikmati segala macam makanan babi, semua sudah kau makan. Iya kan, sudah kan? Iya sudah. Terus kamu ada segan nggak untuk tidak bersinap? Enggak. Kalau sudah masuk setengah botol itu kita cari perempuan. Tapi nggak semuanya ya, oknum yang teman saya berdialog waktu itu. Jadi kamu sudah merasakan itu semua. Sekarang kau masuk Islam, dosa-dosamu itu dihapus semuanya. Sementara kamu sudah nikmatin. Kami Islam dari kecil nggak pernah nikmatin itu. Kamu sudah. Dan kami dari kecil sampai hari ini dosa-dosa kami ada. Kalau tidak diampunilah kamu masuk Islam. Dosa-dosamu sudah dihapuskan. Segala macam makanan sudah pernah kau nikmati. Dendengnya, tumis-tumisnya, bakarnya, panggangnya, gorengnya sudah kau nikmati lah, kami belum. Dan seketika itu kamu menang 2 kali. Dosamu dihapuskan dan kamu sudah merasakan segala kenikmatan yang ada yang tidak pernah kami rasakan. Akhirnya dia menangis, bersungut-sungut menangis. Nah, itulah hikmahnya. Jadi apa ya? Orang yang tidak sampai kepada Islam, yaitu tadi orang yang memperbodoh diri, menutup diri kemudian dari kebenaran dinul Islam. Padahal kedatangan Islam itu bukan tanpa alasan. Islam didatangkan oleh pencipta langit dan bumi karena pencipta langit dan bumi itu cinta kepada manusia, sayang kepada hambanya. Ketika Nabi Abraham kemudian keturunannya gagal, Allah tidak putus asa untuk mendatangkan keselamatan ke alam semesta ini. Diutuslah kemudian Nabi Musa. Ketika Nabi Musa kemudian gagal, saking cintanya Allah kepada kita manusia, diutus lagi Nabi Daud. Setelah gagal Nabi Daud, diutus lagi Salomo. Diutusnya lagi kemudian setelah gagal Nabi Isa alaihissalam. Gagal lagi Nabi Isa alaihissalam, didatangkanlah Rasulullah khataman nabiyyin, nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia yang telah datang Islam kepadanya, apa kata Allah? Siapakah orang yang paling zalim di antara seluruh umat manusia selain daripada orang yang sudah sampai padanya Islam tapi mereka mengingkari keislaman itu? Al-Quran mengatakan, wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada agama Islam dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim ini? Ketika mereka membaca Bible, di dalam Bible Yesus hanya diimani sebagai rasul, tapi dalam hidupnya sampai matinya malah dituhankan. Zalim. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Jangan kau duakan, jangan kau tigakan. Lah, kamu sebagai apa? Aku utusannya aja. Aku cuma utusan. Kesaksianku sebagai seorang utusan dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mujizat yang aku lakukan, membangkitkan orang mati membuat orang lumpuh berjalan membuat kemudian orang lumpuh, orang buta melihat semuanya itu aku lakukan. Dan pekerjaan-pekerjaan itulah justru yang bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, bahwa aku adalah utusan Allah. Jadi kesaksian Yesus yang lebih tinggi siapa sebenarnya? Yesus kan? Maka dudukkan Yesus itu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada ilahi Rabbi kalau bukan melalui Yesus. Maka Yesus mengatakan akan datang seorang penolong lain setelahku yang akan memuliakan namaku, yang akan mengajarkan segala kebenaran, penginsapan dunia akan dosa serta keadilan. Siapa orangnya?
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengimani Rasulullah, maka kita mendudukkan Nabi Isa alaihi salam sebagai jalan, sebagai kebenaran dan hidup untuk sampai kepada pencipta langit dan bumi. Sederhana kebenaran itu, sederhana. Yang penting kita mau meninggalkan ego, meninggalkan dogma, meninggalkan doktrin. Insya Allah kita akan dipertemukan dengan Isa alaihi salam, Yesus Kristus anak Maria di jannah, di surga. Insya Allah. Nanti kita akan ditepuk pundaknya sama Yesus. Subhanallah, Masya Allah, kau bukan umatku, tapi kamu memuliakan aku. Masya Allah, Masya Allah. Di sini mari kita minum bersama. Kamu bukan kaumku, kau bukan umatku, kau bukan dari golonganku, tapi engkau berjuang siang malam membersihkan namaku, membersihkan kenabianku, membersihkan kerasulanku dari orang-orang kafir yang justru melantikku menjadi Tuhan. Itu jelas itu. Makanya di dalam Matius 7, saudara, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Di situ sangat jelas dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada nabi palsu. Orang Kristen berkata, oh, Lukas bukan nabi, Markus bukan nabi, Paulus bukan nabi. Lah kalau bukan nabi, lalu kitabnya dari mana? Bukankah di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, di dalam Bilangan 12 nomor 6, apa yang dikatakan di sana? Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka dan akan berkata kepada mereka melalui penglihatan dan mimpi mereka. Berarti kalau ada kitab yang dituliskan bukan dari pernyataan Tuhan, itu bukan firman Tuhan. Dan kalau ada kitab yang dituliskan karena pengilhaman dari Tuhan, berarti penulisnya itu adalah seorang nabi. Permasalahannya sekarang, saudara Kristen sendiri, penulis-penulis Bible ini tidak diimani sebagai nabi. Dengan tidak diimaninya sebagai nabi, dan dia sudah punya kitab, terlanjur punya kitab, maka dia mau tidak mau, suka ataupun tidak, Kristen harus mengimani dan mempercayai penulis Bible itu semuanya adalah nabi. Sekarang permasalahannya, asli nggak nabinya? Palsu nggak nabinya? Kata Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Mereka kemudian adalah serigala yang nyamar domba. Apa kata Yesus setelahnya? Dari buahnya. Apa buah itu? Ajarannya. Dari ajarannya, dari amalannya, dari prosesi keagamaannya, kamu bisa melihat mereka. Siapa nabi-nabi palsu itu? Lihat dari pengikutnya. Tanya Yesus, Yesus, ya paman, bagaimana ciri-ciri pengikut nabi palsu? Satu, memanggil aku Tuhan. Dua, bernubuat pakai namaku. Tiga, mengusir setan pakai namaku. Empat, bermujizat pakai namaku. Nah, sekarang pertanyaannya, ruang lingkup ini berada di agama mana? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus itu di mana itu? Mengusir setan, bermujizat itu di mana? Hindu, Buddha, Islam atau di Kristen? Di Kristen. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini yang membuat kadang aku sedih. Saudaraku Kristen, Islamku mengatakan, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Pembohong itu, orang zalim itu, orang menganiaya dirinya adalah orang yang mengada-adakan kebohongan. Setelah datang kepada mereka kebenaran Islam, diajak kepada Islam tapi menolaknya. Itulah manusia yang paling zalim. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Zaman Nabi Musa orang tidak masuk Islam karena Islam belum datang secara kafah. Zaman Nabi Daud, zaman Nabi Salomo, dan zaman Yesus Isa alaihissalam, orang belum menerima Islam karena Islam belum diwahyukan secara kafah. Mereka yang menolak kemudian Nabi Isa, mereka yang kemudian menolak Nabi Musa, wajar. Mungkin mereka bukan dari Bani Israel, mungkin juga mereka belum punya pengalaman ilmu dan seterusnya. Tapi ketika Islam datang, internet di mana-mana, dicukupkan oleh Allah informasi dan mudahnya mengakses informasi, tapi orang-orang ini masih juga ingkar kepada Islam. Apa kata Allah? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pada hari terakhir nanti. Kenapa pada hari terakhir?
Kenapa pada hari terakhir? Karena pada hari terakhir, jangankan sudah sampai masanya, di hari ini saja, internet di mana-mana. Ini sudah dunia digital. Orang mau mengakses apapun sudah mudah. Mau mencari asal usul Yesus, mau mencari bagaimana Yesus pada masa itu, semuanya sudah dilengkapi oleh Allah. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan apa dalam hadisnya? Ini salah satu hal yang pernah meneteskan air mata saya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah ketika masa itu terasa dekat, waktu terasa singkat. Apa buktinya? Dulu nih ya, ketika kemudian kita ingin melakukan perjalanan ke Jakarta, itu membutuhkan waktu sampai 1 bulan. Naik kapal ke Tanah Suci itu 2 bulan. Coba bayangkan. Sekarang coy, cuman berapa jam? Berarti dari dulu Rasulullah Muhammad SAW memberikan indikasi akan adanya HP, akan adanya pesawat. Karena Rasulullah menggambarkan semakin dekat kiamat, semakin waktu itu terasa singkat. Betul, singkat sekali. Singkat sekali. Dulu zaman saya kuliah nih, di waktu S1, kita mau menentukan sebuah makalah, submaterinya, kisi-kisinya, harus ke daftar pustaka, harus ke perpustakaan wilayah, harus ke perpustakaan provinsi, harus ke perpustakaan kampus dan seterusnya. Butuh waktu berminggu-minggu. Sekarang Pak, mahasiswa bikin makalah, bikin modul, nggak sampai 2 jam udah selesai. Wow, begitu hebatnya nabiku. Kok dia bisa tahu keadaan ini akan terjadi? Nah, itu baru nabi utusan Tuhan. Itu baru nabi utusan Tuhan, menjelaskan hal-hal yang akan datang. Karena Yesus memang mengatakan apabila dia datang, dia akan menerangkan hal-hal yang akan datang. Artinya hal-hal yang ada hari ini sudah dijelaskan 1400 tahun silam. Subhanallah, Masya Allah. Nah, inilah keutamaan saudara-saudara, kenapa apologet Islam itu dibentuk, untuk kemudian menyemangati saudara-saudara Kristen untuk belajar Bible. Jangan hanya mendengarkan gereja, jangan. Karena di situ ada kepentingan. Kalaupun tak ada kepentingan, di situ ada perpuluhan. Jangan. Kalau kami umat Islam belajar Bible, kira-kira disiplin ilmu apa? Disiplin ilmu, dasar ilmu, kunci ilmu, atau mata kuliah ilmu apa yang pendeta pahami, yang kami apologet Islam tidak pahami? Kira-kira kurasa samanya minimal. Kurasa sama minimal. Bahkan kalau mau diadu hafalan Bible saya dengan pendeta, kurasa saya lebih banyak hafal. Saya yakin itu. Jadi apa dasar pijakannya kemudian mereka kemudian continue melakukan itu? Karena mereka di situ ada duit. Bang, orang disumpah kitab suci nih, disumpah kitab suci, Al-Quran ataupun Bible disimpan di kepala. Aku bersumpah demi nama Tuhanku dan demi kitab suciku, aku tidak akan menggunakan, aku tidak akan mencurangi, aku tidak akan menyelewengkan wewenang yang diberikan, jabatan yang diberikan. Itu sumpah. Tapi ketika sudah berhadapan dengan duit, ndek darah, pokoknya ketemu dengan duit, sumpahnya hilang. Ketemu dengan duit, Tuhannya hilang, kitab sucinya hilang, belakangan baru ketahuan, dan seterusnya. Nah, ini juga terjadi ketika seorang guru membaca sebuah buku. Saya mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi kitab yang saya baca sebelum saya berkhotbah mengatakan Yesus itu Tuhan. Apa yang terjadi ini sebenarnya? Nggak benar ini buku ini, atau agama saya tidak benar. Tapi karena duit, tetap aja berkoar-koar pengkhotbah itu, tetap aja kemudian menyampaikan apa yang dia tahu. Kenapa? Karena perut mau diisi, anak istri mau beli HP, istri mau naik mobil. Jadi apa terjadi ya? Terus aja pungut iuran, begitu aja terus, saling menguntungkan. Ada yang ibadah, bernyanyi, berjoget, baru masuk heningan suci, ya, renungan suci, kemudian bunyi musik, malam kudus,
mulai tuh tetesan air mata keluar. Wah, dosa-dosanya diingat, tangan didekap depan dada. Haleluya, haleluya. Bapa kami di surga, menetes air mata, merinding. Kemudian dia ada yang sampai kesurupan, menggelap-gelap ke lantai, ada yang sampai joget semakin kencang, musik semakin kencang jogetnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Habis itu kau ngapain tadi? Gak tahu Pak Pendeta, aku tidak sadar, pokoknya saya joget aja, asik rupanya. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Kenikmatan duniawi. Kenikmatan. Nah, sekarang permasalahannya dan pertanyaannya adalah, adakah itu Yesus mencontohkan? Tak ada Pak Ayah, tak ada Pak Ayu, tak ada Cak Ayu. Sedangkan Yesus yang mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku tidak pernah melakukan pekerjaan joget-joget kayak begitu. Kenapa kalian lakukan? Aku masuk di dalam sinagoge itu melakukan pekerjaan berdiri, maju ke depan berdiri, ruku sujud menyembah kepada Tuhanku yang ada di langit. Matius 26 nomor 39. Subhanallah. Jadi lain yang di Bible, lainnya dipraktekkan. Kenapa demikian? Karena syarat dengan kepentingan. Kok bisa kayak begitu? Tarik akarnya ke belakang. Stop. Akarnya berhenti di mana? Romawi, Yunani. Rupa-rupanya nggak bisa nyebrang ke Yahudi. Kenapa? Yahudi dibentengi oleh akidah mereka, yaitu monoteisme. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Tidak bisa masuk ajaran Romawi, tidak bisa masuk ajaran Yunani. Makanya Paulus mengaku, aku diutus hanya kepada orang-orang yang tidak bersunat. Dalam Galatia 1 nomor 15 nomor 16. Jadi dia mengaku sendiri, aku diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat, sedangkan aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Berarti nabinya orang Kristen itu adalah Paulus. Paulus ini dari mana? Paulus ini dari Tarsus. Tarsus ini di mana? Area luar Yerusalem. Nah, ini dia Antioquia. Ini dia sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara, saya berpanjang ria kayak begini karena saya merasa bahwa apa yang kita sampaikan, khususnya saya bisa bertanggungjawabkan karena itu tertulis di Bible dan tertulis di dalam Al-Quran. Sampai manapun saya mengajarkan Bible, endingnya saya akan hanya menyampaikan bahwa Yesus itu manusia suci, Yesus itu hamba yang suci, Yesus itu hamba yang taat, Yesus itu adalah utusan Tuhan langit dan bumi yang datang di tengah-tengah Bani Israel untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Tidak ada Yesus mengajarkan untuk menuju kepada kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Itu nggak ada. Nggak ada Yesus menyebut itu, nggak ada. Bahkan menyebut nama Kristen pun Yesus itu tak ada. Ya, saya kira begitu banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi saatnya saya sudah ngantuk. Saya serahkan kembali kepada sahabat-sahabat yang lain. Makasih. Terima kasih Bang Juma. Ya, sama-sama saudara. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, semoga ini ya, kalau ditanya keluarga saya nanti bisa jawab. Mudah-mudahan. Masya Allah, Masya Allah. Soalnya kita masih Katolik semua nih Bang. Masih Katolik semua. Iya. Kalau Katolik itu dia lebih mudah masuk Islam daripada sekte yang lain. Kenapa? Karena sekte yang lain ini jangankan Islam, orang Katolik aja mereka protes, apalagi Islam. Ya, saya kira begitu Bang. Iya. Makasih banyak Bang Juma. Sama-sama Bang, sama. Terima kasih. Ya. Salam sama teman-teman di sana. Amin. Ya, nanti salam saya sama teman kita ya. Siap. Iya. Videonya lucu-lucu. Mantap. Iya. Masuk akal. Ya, Masya Allah. Itu Bang Juma dulu kuliah apa Bang Juma kalau boleh tahu Bang Juma? Saya pendidikan. Kenapa bisa memberikan penjabaran contoh ini kayak ada pernah contoh Bang Juma bilang kalau kaki apa dulu tuh video tuh ya, sama tanganmu sama akalmu gitu, pokoknya pinter bagus tuh Bang Juma punya narasi tuh masuk akal gitu loh. Makanya pengen ini belajar di mana Bang Juma gitu. Yang baru-baru ini. Iya, baik Bang Juma. Iya, banyak video Bang Juma yang kami suka nonton.
Kalau lagi di Oke, pos baik. dulu di pos kita nonton. Bang, menonton video Banjuma nggak membuat saudara-saudara kita sana tersinggung ya? Enggak ya? Kalau tersinggung sih ada yang marah, banyak yang marah. Termasuk abang saya. Oh, abang saya Alex mah paling benci. Kalau saya menonton itu dia tahu dia apa sampai tahu. Kok mau murtad ya gitu. Dirampas. Kalau udah dengar suara Bang Juma itu dirampas. Tapi buktinya Bang Juma, kenapa banyak bahkan pastor pendeta tuh yang kalau kita tengok kita lihat itu udah bisa jawab gitu. Maksudnya apa yang Bang Juma jawab pertanyaan itu mereka nggak bisa jawab gitu. Kenapa ya? Ya itu tadi Bang, karena pada prinsipnya mereka diasikkan dengan, mohon maaf nih, dengan perpuluhan, dengan duit, persembahan jemaat dan seterusnya, kayak gitu-gitulah. Iya, iya. Iya. Kalau Bible itu didalami dengan akal, jangan bahas kitab lain lah. Duduk aja, baca Bible baik-baik. Semua tinta-tinta merah itu dibaca dengan baik. Orang itu akan dihantarkan keluar dari Kristen. Artinya apa? Menjadi pengikut Yesus. Itu dia. Karena Yesus itu adalah utusan yang bertuhan. Utusan yang bertuhan. Iya, betul Bang Juma. Kalau kita tonton kan ada film Tuhan Yesus di YouTube itu Bang Juma. Iya. Kalau kita nonton itu banyak kata-kata Yesus yang dia berdoa itu kan. Berdoa, Ada siapa itu dia. kita kan bingung gitu ya. Iya. Kadang kita bertanya dalam hati. Cuman kalau kita yang membuat kita tetap Kristen Bang Juma, tetap Katolik, karena di Alkitab itu ada Allah. Betul yang Bang Juma bilang kenapa kepake itu sebenarnya kita merasa kita dengan Islam ini sama. Gitu. Ya. Allah kan yang satu yang kita sembah gitu loh. Nah, cuma Islam mungkin beda jalannya gitu. Kita bilang kayak dia naik kapal feri, kita naik kapal AU kan. Kalau di NTT sini kan kapal AU. Iya, Jadi iya. beda kapal aja, cuma satu jalur gitu, satu tujuan gitu. Kalau Pikiran kita gitu. Flores jauh itu Bang dari tempat Abang tuh. Flores. Flores kalau NTT itu Bang kepulauan, makanya dibilang Flobamora, Flores Sumba Timur. Termasuk tadi itu kawan satu tuh orang Sumba tuh, makanya saya tanya orang Sumba mana. Itu dekat kita, dekat. Iya. Sumba itu tadi kan yang banyak- tanya banyak anjing Islam babi. juga. Ya? Banyak Islam juga di Sumba itu. Nggak ada ya? Enggak Bang, lebih banyak ada, cuman di Kampung Bugis lah ya. Sama kayak kita di sini Kampung Bugis juga banyak orang Islam. Oh, iya. Tapi lebih banyak mayoritas Katolik sama Kristen. Katolik, iya. Iya, sana babi dijual bebas Bang, anjing aja dijual Bang. Nah itu dia. Anjing itu dijual bebas, bahkan tawar-menawar di Facebook. Ayo mau jual anjing ini, siapa mau untuk RW 500, 800. Mahal Bang.